Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairyah Putri dengan NIM 20217. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Dan untuk pertemuan kali ini saya masuk pada Public Relation atau Humas dan Marketing, Branding, dan Advertising. Ada istilah MPR dan CPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CPR itu adalah Corporate Public Relation. Public Relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam marketing public relation dan corporate. Yang satu terkait dengan marketingnya, yang kedua terkait dengan corporate-nya. Maka banyak istilah-istilah ini yang dimanfaatkan digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun. Dalam konteks perjalanan kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Marketing Public Relation berguna untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis, bahkan dari hasil penelitian Marketing Public Relation atau MPR. Ini tidak begitu saja, tidak serta-merta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung. Itu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau corporate-nya, semakin memudahkan untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya kepada publik eksternal menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Nah, perbedaan antara MPR dan DPR. MPR itu merupakan Marketing Public Relation. Itu merupakan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan konsumen serta kesan yang meyakinkan dalam usaha, memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang dikeluarkan dan dipublish itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Jadi itu menjadi konsep dari Marketing Public Relation. Bagaimana dengan CPR, Corporate Public Relation? Ini adalah fungsi manajemen perusahaan atau tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat corporate-nya. Jadi fokusnya bukan pada penjualannya, bukan kepercayaan publiknya, tapi pada corporate-nya untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik PR yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan satu bisnis, kita menyebutnya komunikasi marketing atau Marketing Public Relation, praktisi PR atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang biasanya akan tergabung. Kalau khusus di Indonesia biasanya tergabung dalam divisi Marketing Public Relation yang berorientasi marketing, dibentuk satu divisi yang katanya bernama Komunikasi and Marketing. Banyak pengelola marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosinya dalam rangka marketing mix. Marketing mix itu merupakan pembaruan dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari produk, price place, and promotion, VOLT namanya. Ini diambil dari istilah yang muncul dan pendapat Saiti tahun 1692 bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan mix atau pembaruan pemasaran itu adalah mix dari produk, price, place, and promotion.
Perbedaan PR dan advertising. PR peranannya lebih banyak ke bidang memberikan informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua pihak atau masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan periklanan, lebih menekankan pada saling message dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, typographic, yang barangkali juga memanfaatkan script writing dan pembuatan film. Jadi memang tujuannya adalah iklan, menjual sesuatu dengan menggunakan mempengaruhi daya pikir dari calon klien ataupun masyarakat. Hubungan utama PR dan periklanan ada keduanya, karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR yang diadakan sebelumnya itu telah dapat menciptakan pengetahuan dan juga wawasan atau pengertian dari orang, dari masyarakat, dari market yang menjadi target terhadap produk dan jasa pelayanan yang sedang dipromosikan. Jadi keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklankan tadi. Tapi kalau belum, mereka tetap butuh waktu yang panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang ditayangkan ataupun yang disampaikan. Perbedaan PR dengan marketing. Marketing adalah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi harusnya menjadi rangkaian kegiatan mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab PR dan pengiklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan juga gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga akhirnya dibina kelayak. Sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan PR dan periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan sosial budaya yang dikenal dengan social marketing. Nah, sekarang kita sampai ke perbedaan antara PR dan publicity. Publicity itu adalah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market tentang hasil produksi ataupun jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi publisitas satu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik, bisa tidak baik, bisa bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, mendapatkan keuntungan atau justru kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Jadi dituntut memang keprofesionalnya dan kejelian. Ini ada kaitannya dengan keberhasilan PR. Fokus utama selalu ke PR yang berhasil dulu. Citra lembaga terbentuk dulu, pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan itu sudah strike pikirannya, baru publisitas akan mampu berjalan atau bekerja dengan seharusnya. Publisitas biasanya menghasilkan suatu citra dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers,
Sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan dari PR. Ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada branding, ada marketing, ada advertising. Tapi di dalam marketing hanya satu pekerjaan. Dalam marketing dan branding juga satu pekerjaan. Mereka secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konteks public relation, tiga hal ini ada dalam kendali kerjanya. Kalau advertising berarti dia mesti berulang-ulang, butuh waktu yang panjang sampai orang lain paham. Ketiga hal ini terkait secara tidak langsung dalam kegiatan public relation, jadi kemampuan praktisi PR melekat kemampuan marketing, advertising dan juga blending di dalamnya, sehingga yang menjual produk, meyakinkan produk itu kadang-kadang gak perlu kita, tapi orang lain. Makanya menjadi seorang praktisi public relation punya tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab dan energi yang gila-gilaan, dan kemampuan yang dituntut dalamnya tidak sedikit, karena kemampuan advertising, kemampuan marketing, kemampuan branding terikat menjadi satu dalam kesatuan yang utuh, sehingga sebagai seorang praktisi public relation ataupun kehumasan. Jadi PR itu adalah sebagai state of being. Public relation itu mewujudkan adalah perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau yang dilembagakan ke dalam bentuk biro atau untuk di Indonesia di dalam bentuk biro, bagian divisi atau seksi dalam sistem manajemen public relation yang mempunyai pimpinan, tapi berbeda dengan di luar. Praktisi public relation jauh lebih dihargai, berbeda sedikit saja, setengah level di bawah pengambilan kebijakan. Jadi sedikit berbeda dengan perusahaan atau lembaga di luar sana, karena praktisi public relation itu hanya berada di satu atau setengah di level di bawah pengambilan keputusan atau kebijakan. Mereka akan sangat dihargai karena nyawa perusahaan lembaga terletak pada citranya. Citra itu merupakan kendali kerja, menjadi tujuan utama dari pekerjaan dari public relation, mulai dari membentuk, menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan. Bahkan citra yang terkadang terlanjur buruk itu bukan pekerjaan yang mudah, bahkan fakta dan data untuk memunculkan setiap kebijakan dari pimpinan, dari pengambilan kebijakan, fakta-fakta itu dikumpulkan di lapangan melalui praktisi PR-nya perusahaan. Nah, sekian materi dari saya hari ini mengenai public relation atau humas, marketing, branding, dan advertising. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.